ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك Walau فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر fa'fu anhum wastaghfir lahum lahum fil amr. فإذا عزمت فتوكل على الله فإذا عزمت فتوكل على على الله إن الله يحب المتوكلين Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. إن ينصركم الله فلا غالب لكم إن Yansurkum ينصركم الله فلا غالب lakum. وإن يحذركم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وإن ينصركم فمن ذا الذي من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله يتوكل المؤمنون صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على اللهم صل على Muhammad wajil faraja. Saya kembalikan Ustaz. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita terus semuanya mengaturkan terima kasih, syukran jazila kepada Ustaz Wahid bin Wahid yang telah memandu kita, membacakan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang dibacakan kepada kita tadinya juga menjadi wasilah bagi beliau untuk Allah SWT selalu memandang beliau dengan perasaan cinta, kasih sayang, maghfirah, rahmat, hidayah dan hidayahnya, lahir dan batin, dunia dan akhirat. Begitu juga Bapak Ibu semuanya yang ikut membaca Al-Quran, semoga dengan bacaan Al-Quran, Allah mengirim malaikat-malaikat ke rumah-rumah, ke tempat-tempat Bapak Ibu semuanya,
yang bersaf-saf sampai ke arasy Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyebut nama Bapak Ibu semuanya di hadapan majelis para malaikat bersama dengan keluarga-keluarganya dan orang tuanya. Kita teruskan surat Ali Imran. Surat Ali Imran adalah surat yang ketiga. Ali Imran artinya keluarga Imran. Surat ini turun di Madinah atau Madaniyah, disebut dengan Madaniyah karena turun di Madinah. Jumlah ayatnya 200 ayat dan tadi kita sudah baca sampai 160. Mari kita teruskan pembacaan atau pembahasan surat ini dan kita bicarakan bahwa ini masih berkaitan dengan perang. Jadi kalau kita baca dalam Al-Quran banyak sekali berbicara tentang perang. Apakah Islam itu agama perang? Bukan. Tetapi Allah tahu bahwa manusia itu yang tidak mengikuti garis komando agama wahyu itu cenderung menumpahkan darah dan membuat kerusakan di muka bumi. Yang namanya melakukan kerusakan dan menumpahkan darah, melakukan apa saja untuk mencapai tujuan mereka. Sehingga dengan demikian, para pemandu kebenaran juga harus menghentikan mereka dengan cara yang sama. Karena kalau sudah diajak bekerja sama dengan baik, berdialog, dan mereka tetap tidak melakukan, ya pada akhirnya mereka akan melakukan kekerasan, dan kekerasan itu harus dihentikan dengan kekuatan pula. Dan inilah yang disebut dalam Al-Quran dengan agama itu, Islam adalah agama yang baik, agama yang terbaik untuk seluruh manusia, untuk membela kemanusiaan. Yang kedua, dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa Islam itu agama yang baik karena mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Salat sendiri disebutkan tanha anil fasyai wal mungkar. Jadi bukanlah salat apabila hanya bersifat pasif menjadi penonton terhadap kejahatan-kejahatan terhadap kemanusiaan. Kemudian agama mengatakan bahwa Islam itu satu, manusia itu satu. Jadi tidak bisa kita melihat persoalan kemanusiaan pada batas-batas wilayah negara kita saja. Harus kita lihat pada seluruh kemanusiaan di seluruh dunia. Terakhir kita sudah sampai di ayat 165, di mana kita lihat bahwa pemerintah Yaman yang digulingkan, yang kalah dalam pemilu, tetapi tetap diakui oleh Barat dan dunia internasional, justru menganjurkan untuk menghancurkan Houthi. Berarti artinya memperlihatkan bahwa dirinya itu sama saja dengan kepentingan Israel di sana. Jadi mereka tanpa sadar atau tidak sadar, mereka dan pendukung penuh mereka telah menjadi bagian tak terpisahkan daripada upaya untuk menghancurkan bangsa Arab, bangsa Palestina dari negaranya sendiri. Seperti yang terjadi sekarang ini. Bayangkan dalam kondisi orang Palestina sekarang dibunuh sudah 26.000 orang, dan Houthi berusaha menghalang-halangi upaya itu, tetapi dari dalam Yaman sendiri muncul suara untuk menghancurkan Houthi. Ini kan luar biasa. Dan mereka sholat juga, mereka puasa juga. Inilah menjelaskan kepada kita bahwa Islam tidak bisa dilihat dari puasa dan zakatnya saja. Bahwa puasa dan zakat itu adalah Islam, tetapi tidak bisa diukur keberislaman seseorang hanya dengan hitamnya jidatnya karena rajin sholat, kempesnya perutnya karena rajin puasa. Tetapi dilihat dari mana? Dari pemihakannya kepada kemanusiaan. Apabila tidak ada pemihakan kepada kemanusiaan, berarti dalam diri orang itu juga tidak ada kemanusiaan. Ketika tidak ada kemanusiaan, berarti tidak ada fitrah. Tidak ada fitrah berarti tidak ada tauhid. Allah berfirman di ayat terakhir, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an. Orang-orang yang berpaling, tiba-tiba berbelok, meninggalkan Nabi, meninggalkan kebenaran. Ketika berjumpanya dua pasukan, iltaqal jam'an. Innamastazallahum syaitan. Nah, Allah mengatakan orang yang berpaling pada dasarnya adalah dibelokkan, digelincirkan oleh syaitan. Berarti telah termakan oleh hasutan syaitan. Jadi di sana ada syaitan, nama syaitan pasti ada kepalanya, ada syaitan besarnya. Jadi di sana ada syaitan besar yang dengan segala macam kekuatan duniawinya mengancam, mengintimidasi orang-orang yang tidak ikut padanya. Dan inilah ciri-ciri Dajjal. Dikatakan Dajjal itu bergerak dari barat ke timur, badannya besar, berjalan melintasi lautan dan benua, membawa di sebelah kanannya itu adalah berlian, emas, dan kemudian di sebelah kirinya juga adalah barang-barang berharga, dan dia akan menawarkan itu kepada orang-orang yang mau bekerja sama dengannya, dan kemudian membunuh dengan pedang orang-orang yang tidak bekerja sama dengannya. Jadi di tangan kanannya itu adalah
barang-barang berharga, di sebelah kirinya adalah pedang yang berlumuran darah, yang diistilahkan dengan metode stick and carrot. Ya, jadi stick and carrot itu pakai tongkat dan pakai pakai sayuran itu. Kalau tidak mau makan wortelnya maka dia dipukul. Ini yang terjadi sekarang. Dan hebatnya lagi, banyak dari kalangan negara atau orang umat Islam masuk dalam perangkap Dajjal ini. Ya. Allah mengatakan siapa yang berpaling pada saat berjumpanya dua pasukan, maka pada dasarnya dia ikut Dajjal. Ini Dajjal ini syaitan. Inna mastazalahumus syaitan bibaddi ma kasabu, disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri. Walaqad afallahu anhum. Tetapi ketika mereka kembali kepada Rasulnya setelah kejadian perang Uhud, ini kan masih perang Uhud ya. Jadi ingat, kita masih berbicara tentang perang Uhud. Ketika mereka lari dari medan peperangan Uhud itu, lalu kemudian mereka meyakini bahwa Nabi ternyata masih hidup. Kalau seandainya Nabi mati, mungkin mereka bersyukur juga. Tapi sekarang Nabi ternyata masih hidup, mau kemana lagi? Mereka harus kembali ke Madinah. Akhirnya dengan muka yang tebal, dengan penuh rasa malu, mereka kembali ke Madinah. Tapi begitulah Rasul juga memaafkan mereka. Inilah yang dilakukan Nabi. Yang penting sudah berhenti melakukan kekerasannya, kebohongannya, ataukah pengkhianatannya, maka kemudian Allah maafkan. Walaqad afallahu anhum. Dan Allah maafkan mereka. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Halim, Maha Penyantun. Inilah yang terjadi juga pada kelompok-kelompok perlawanan di sana, tidak pernah menyasar sipil. Selalu hanya menyasar tentara saja, militernya saja. Beda dengan mereka, ya. Houthi tidak pernah mengorbankan orang sipil. Sudah berapa kapal yang ditembak Houthi tapi tidak ada yang meninggal dari kalangan sipil, termasuk awak kapal. Kenapa? Karena itu tidak benar agama kalau menghukum mereka. Nanti kalau mereka kemudian selesai dan kemudian mereka ingin kembali kepada kebenaran, yang mereka diterima. Seperti ayat ini. Walaqad afallahu anhum innallaha ghafurur halim. Karena tujuan Islam bukan untuk melakukan genosida, tidak melakukan ethnic cleansing, tidak melakukan penghancuran suku-suku tertentu, tapi hanya menghentikan kejahatan terhadap kemanusiaan. Islam tadi hanya menghentikan kekerasan terhadap kemanusiaan. Tugas umat Islam sama dengan tugas polisi, bukan untuk membunuh perampoknya, tetapi melumpuhkannya agar tidak lagi membahayakan aparat keamanan. Jadi seperti itulah juga Islam. Niatnya bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membawanya ke depan pengadilan, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sekarang kita masuk pada ayat baru yang dibacakan tadi Ustadz kita. Ini adalah masih ilustrasi The Battle of Uhud. Ya, ini adalah perang Uhud. Di sini Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. La takunu, janganlah kau menjadi. Ini la takunu, jangan menjadi. Kak, ini kaknya satu kata ini. Seperti. Ya. La takunu kak, janganlah kau seperti. Alladzina, orang-orang yang. Ini kata ini kita temukan juga di surat Al-Imran. Ini ayat 106. Ya, 105 maksud saya. 104 mengatakan wal tanzur, 104 mengatakan wal takum minkum yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Baru kemudian wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Jadi itu di surat Al-Imran, masih surat ini juga ayat 105 ya, dan seterusnya. Allah mengatakan wala la takunu, janganlah engkau seperti. Jadi kita tidak boleh seperti. Seperti apa? Kalladzina kafaru, seperti orang yang kafaru, tertutup hatinya. Wa qalu, lalu kemudian berkata li ikhwanihim, kepada saudara-saudara mereka, idza darabu, ketika saudara mereka itu ikut berperang bersama Nabi, fil ardi, di muka bumi, au kanu ghuzan, atau dalam sebuah peperangan. Darabu itu bepergian, tapi bepergian dalam sebuah ekspedisi militer ataupun dalam perang, dan ketika mereka ditimpa musibah seperti kalah di perang Uhud ini, kan perang Uhud ini kalah ya, gara-gara pengkhianatan beberapa orang di atas bukit. Karena kalah, maka apa kata mereka yang tidak ikut berperang atau di belakang yang ada di Madinah? Kan ada yang tidak mau ikut tuh, tidak mau ikut bersama dengan Nabi. Kata mereka, laukano indana, seandainya mereka tetap bersama kami, maksudnya tidak ikut-ikutan berperang. Jadi mereka mengatakan seandainya mereka yang mati atau meninggal di perang Uhud itu ikut bersama kami,
tidak ikut-ikutan mengikuti Muhammad, ya mamatu wa ma qutilu. Mereka tidak mati dan tidak terbunuh. Jadi mereka mengandaikan orang sudah mati terbunuh, perjuangkan negaranya sendiri, lalu kemudian berkata, coba mereka bersama kami. Mereka tidak akan mati dan tidak terbunuh. Dan kata-kata ini juga banyak yang terjadi sekarang. Coba Hamas itu tidak seperti ini, maka Gaza tetap selamat. Jawabannya siapa bilang? Hamas itu belakangan baru muncul. Hamas itu tahun 90-an baru muncul. Sedangkan Palestina apakah tahun 90-an baru habis? Tahun 90-an ketika Hamas muncul, justru Palestina tinggal 20%. Jadi tidak benar kalau dikatakan bahwa gara-gara Hamas nih. Ya, yang jelas adalah gara-gara Israel, Amerika dan Inggris yang memasukkan kelompok-kelompok Yahudi garis keras anti kemanusiaan di sana sejak tahun 1947 dan sebelumnya. Ya, tapi kenapa Hamas yang pertahankan negaranya dikatakan salah? Inilah jemaah sekalian. Inilah narasi yang dibangun oleh para pelaku kejahatan dan perampokan tanah-tanah orang dengan membuat narasi yang diamplifikasi, yang diglorifikasi oleh media massa mainstream mereka dan juga masuk di kampus-kampus bergensi sebagian. Sehingga banyak orang yang disebut dengan intelektual juga menyalahkan Hamas. Ya, seperti itu. Dapat kita bayangkan kalau kita salahkan Hamas, berarti seluruh pahlawan-pahlawan pembela kemerdekaan di dunia salah semua. Ya, karena waktu kita dulu Indonesia melawan Belanda, orang Belanda juga menyebut kita ekstremis, menyebut kita teroris, menteror mereka. Tapi kalau kita tidak lakukan, apa yang terjadi? Ya, kita akan dibunuh terus-menerus. Di Sulawesi Selatan, di suatu hari saja mereka membunuh 40.000 orang, namanya Westerling. Ya. Di Surabaya dapat kita bayangkan, mereka tidak bisa dipercaya. Mereka masuk, alasannya sekutu, tapi membonceng di belakang Belanda. Dan seterusnya. Mereka mengaku ingin berdialog dengan Diponegoro. Ya, ternyata setelah Diponegoro masuk ke tempat perundingan, dia tangkap. Tidak bisa dipercaya dari dulu sampai sekarang. Dan sampai saat ini hal itu masih tetap terjadi karena mental mereka adalah mental kolonialisme, mental imperialisme, mental anti kemanusiaan. 26.000 orang di Gaza meninggal dunia, mati, mereka dibunuh oleh Israel. Amerika yang mengaku sangat peduli kepada kemanusiaan tidak ada masalah, bahkan tetap mengirim amunisi senjata ke Israel. Sementara 3 saja tentaranya yang meninggal kemarin dibunuh di pos yang sangat rahasia di perbatasan Yordania namanya Tower 22. Tiba-tiba Biden ingin mengobarkan perang karena tidak terima warganya 3 dibunuh. Artinya apa? Warganya lah yang menjadi manusia, sedangkan 26.000 warga Israel, warga Palestina itu dianggap lebih rendah daripada anjing. Anjing saja kalau mereka bunuh, mereka permasalahkan. Ada sekarang aktivis pembela hewan-hewan. Tapi 26.000 orang Gaza dibunuh, orang Amerika tidak ada masalah. Sedangkan 3 warga negaranya terbunuh kemarin di perbatasan Yordania, tiba-tiba ingin membelanya mati-matian. Jadi artinya apa? Yang jadi manusia hanyalah warga negaranya, di luar warga negara mereka, terutama orang Arab dan Islam, itu dianggap lebih rendah daripada anjing. Dan apa artinya jemaah sekalian berbahagia? Artinya bahwa pembicaraannya tentang kemanusiaan selama ini adalah palsu belaka saja. Tidak ada faktanya. Ya. Bapak Ibu saya kira mengikuti perkembangan ini. Ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim, dan berkata kepada saudara-saudara mereka, idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu. Seandainya kalian bersama kami, mereka bersama kami, mereka tidak mati dan mereka juga tidak terbunuh. Liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim. Supaya Allah menjadikan yang demikian itu penyesalan bagi kalbu mereka. Jadi artinya apa? Kata-kata mereka itu nanti akan menjadi penyesalan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Liyaj'alallah. Artinya Allah membiarkan itu terjadi pada diri mereka supaya menjadi hasratan. Hasratan itu ini adalah bukan kerugian saya tapi penyesalan. Kalau kerugian itu kan khusr, hak. Ini bukan hasrat, tapi ini bukan hak tapi hak. Kalau hak tipis itu adalah penyesalan. Jadi liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim. Untuk Allah jadikan
itu pernyataan seperti itu atau sikap seperti itu sebagai penyesalan di dalam kalbu mereka. Wallahu yuhyi wa yumit, dan Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Artinya apa? Ya kalau orang mati, ya Allah juga yang menjadi sebab kematiannya dalam pengertian hukumnya. Hukum mati itu sudah ditentukan Allah. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tinggal bagaimana caranya agar mati kita itu mati yang mulia. Mati kita itu adalah mati dalam mempertahankan kemanusiaan, membela kemanusiaan apapun suku bangsanya, apapun warna kulitnya, apapun jenis rambutnya, apapun bahasanya. Karena Islam itu adalah agama yang lepas dari perangkap-perangkap rasisme dan nasionalisme sempit. Ya. Jadi apa yang dikatakan tadi Amerika dengan humanisme ternyata bukan humanisme, tapi namanya nasionalisme chauvinis. Jadi istilahnya itu adalah nasionalisme chauvinis. Artinya apa? Nasionalisme sempit. Kalau warga negaranya dibunuh, marah luar biasa. Tetapi kalau warga negara lain dibantai, dibunuh, makan oleh mereka dengan mengirim senjata, tidak ada apa-apanya. Ya. Semua tindakan-tindakan brutal, buruk, barbar yang dilakukan Israel di Palestina. Bayangkan Bapak Ibu, bayangkan kalau membaca berita, dia masuk ke rumah sakit dengan berpura-pura sebagai pasien dokter, tiba-tiba masuk mencari pasien yang dicari lalu kemudian dibunuh di sana. PBB sendiri berkomentar bahwa ini adalah cara-cara yang di luar hukum. Tidak berani mengatakan itu teroris. Ini tindakan teroris yang sesungguhnya. Yang masa masuk rumah sakit dengan mengelabui para penjaga rumah sakit. Padahal mereka aslinya apa? Tentara resmi daripada Israel. Ya. Hanya untuk membunuh pasien. Bayangkan membunuh pasien yang dirawat di rumah sakit. Di undang-undang mana di dunia yang membolehkan orang dibunuh ketika orang menjadi pasien? Ya. Tetapi itu yang dilakukan Israel dan dunia diam saja. PBB hanya bisa mengecam tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? PBB juga didanai oleh Amerika dan Eropa, negara Eropa yang di belakangnya juga pembayar pajak terbesarnya adalah pengusaha-pengusaha berkebangsaan Israel yang mendukung Sionisme di Timur Tengah ini. Allah mengatakan, liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim. Wallahu yuhyi wa yumit, wallahu bima ta'maluna basir. Tapi ingat apa kata Allah? Terhadap apa yang kalian kerjakan, Allah Maha mengetahui, Maha melihat. Wallahu bima ta'maluna basir. Jadi Allah mengetahui apa yang kalian lihat. Jadi kita tidak boleh seperti ini. Kita lihat di sini contohnya ayat yang serupa dengannya. Yahsabunal azaba lam yadhabu. Ini terjadi juga pada perang Azab. Perang Azab ini adalah perang ketika seluruh kelompok-kelompok ya bersatu untuk menyerang Nabi. Menyerang Madinah, bukan Nabi sebetulnya tapi Madinah mereka yang serang. Nah, tetapi ada juga yang tidak mau ikut berperang, ya tidak mau mengambil risiko. Ada mereka mempunyai banyak alasan lah sehingga tidak ikut membela Nabi pada saat itu dan Madinah. Apa kata mereka? Yahsabunal azab lam yadhabu. Mereka tidak keluar karena mereka menyangka bahwa al-azab tentara penyerang itu belum pergi, lam yazhabu, belum pergi. Wa in yatil azabu yawaddu law annahum, dan seandainya artinya bahwa sebetulnya sudah pergi tapi mereka belum pergi. Mereka hanya menyangka belum pergi tapi aslinya kan sudah pergi. Jadi yasabuna itu mereka menyangka belum pergi padahal al-azab itu sudah pergi, sudah kalah. Tetapi apa kata ayat ini? Wa in yatil azab, seandainya al-azab, tentara-tentara gabungan itu aliansi atau sekutu, kalau sekarang sekutu, seandainya tentara sekutu yang menyerang Madinah itu kembali lagi, yawaddu law annahum baduna fil arabi, maka niscaya mereka akan segera, yawaddu itu ingin sekali supaya mereka bisa lari bergabung dengan orang-orang Arab pedalaman. Maksudnya pergi ke pedalaman-pedalaman Arab. Al-Arab itu artinya Arab di pedalaman. Jadi seandainya ternyata al-azab itu balik lagi, maka mereka akan pergi lagi, lari lagi, bersembunyi di pedalaman-pedalaman, di tempat-tempat Arab Badui. Ya. Yas'aluna an ambaikum. Ya. Maka mereka di sana mencari-cari berita, mengintip-intip, membaca-baca berita, atau mendapat informasi tentang kalian. Maksudnya, bagaimana Muhammad, sudah kalah atau belum, kira-kira gitulah. Yas'aluna, mereka bertanya an ambaikum, tentang berita kamu. Dan apa yang terjadi dulu sekarang terjadi juga. Terjadi. Banyak sekarang hanya menunggu kapan ini Gaza selesai.
Maksudnya Gaza itu sudah dikuasai, karena kita lihat dari pihak Yahudi, dari pihak Israel sendiri sudah melakukan rapat akbar kemarin di Tel Aviv untuk mempersiapkan pemukiman baru di Gaza. Artinya bagi mereka Gaza itu sudah tidak ada. Ya, Gaza itu sudah tidak ada. Apalagi 85% orang Gaza sudah mengungsi. Jadi sekarang Gaza itu adalah milik kita, seperti itulah. Ya. Itu adalah milik kita. Ya, ambaikum. Mereka bertanya tentang berita kalian. Ya. Walau kanu fikum ma qatalu illa qalila. Walau kanu, Tuhan mengatakan dalam ayat ini, orang yang bermental seperti itu, seandainya pun mereka bersama kamu Muhammad, bersama kamu orang Islam, artinya seandainya mereka bergabung untuk berperang membela Madinah, maqatalu illa qalila. Mereka tetap tidak akan berperang kecuali sedikit. Artinya hanya ikut-ikutan saja, semacam nyetor muka, tapi sebetulnya mereka tidak berperang. Ya. Maqatalu illa qalila. Jadi maqatalu illa qalila. Mereka tidak berperang kecuali hanya sedikit. Ini adalah ayat-ayat Al-Quran menyingkapkan rahasia manusia. Dan sampai sekarang masih terjadi. Makanya kalau kita membaca Al-Quran, jemaah sekalian, itu banyak sekali topeng-topeng yang tersingkap. Makanya faktanya di dalam masyarakat kita jarang baca Al-Quran secara berurutan seperti ini. Ya dibahas hanya sepotong-sepotong aja, diambil yang mendukung pendapat-pendapat mereka saja. Jadi yang paling banyak dibicarakan apa? Opini mereka, ya, pendapat-pendapat pribadi mereka, tapi kelihatan Islam karena dibumbui dengan bahasa Arab yang fasih misalnya. Ya, jadi akhirnya kemudian orang awam menganggap ini Islam, padahal nggak ada. Apalagi dibumbui pula dengan penampilan zahiriyah, berjenggot, berjubah dan sebagainya. Akhirnya orang percaya ini Islam beneran. Padahal tanda Islam atau tidak adalah peduli kepada seluruh manusia. Karena Nabi mengatakan bahwa Islam itu seperti satu tubuh, yang kalau satu bagian sakit, maka seluruh yang lain merasakan sakit. Ingat, saya kira kita semuanya mengenal hadis ini, bahwa Islam itu atau manusia itu adalah kal jasadi, seperti satu jasad. Apabila satu bagian sakit, maka seluruh merasakan sakit. Dan ini bukan hanya terbatas pada umat Islam, karena Allah mengatakan kana nasu ummatan wahidatan. Manusia itu adalah umat yang satu. Maka kita juga dulu mendukung perjuangan Nelson Mandela di Afrika Selatan, walaupun Nelson Mandela itu bukan Islam. Kenapa? Karena dia melawan penindasan atas bangsanya terhadap apa yang disebut dengan politik apartheid kulit putih pada saat itu. Kita semuanya masih ingat. Mayoritas kita masih hidup ketika Nelson Mandela masih berjuang, walaupun Mandela sekarang sudah tidak ada, sudah meninggal. Ya. Kita tahu bagaimana Mandela ditahan sampai 40 tahun lebih dalam penjara, sampai dia kena TBC di dalam penjara. Ya. Begitu juga kita mendukung misalnya Mahatma Gandhi ketika memperjuangkan negaranya. Walaupun Mahatma Gandhi itu adalah beragama Hindu, tapi kita mendukung karena memperjuangkan kemerdekaan negaranya. Ya, seperti itulah. Kenapa? Karena di mana-mana manusia di dunia menginginkan kebebasan, menghilangkan penindasan, ya harus kita dukung. Karena manusia manapun semuanya lahir dalam keadaan merdeka, hanya terikat dengan satu hal, yaitu Robnya saja. Manusia yang disebut dengan merdeka itu apabila hanya terikat oleh Robnya saja. Maka Allah mengatakan bahwa seandainya pun mereka orang yang sudah berpenyakit hatinya seperti itu berperang, mereka tidak berperang kecuali hanya sedikit saja. Kita pindah ke ayat berikutnya. Ini masih ilustrasi perang pada saat itu. Ingat, pada saat itu ini adalah kendaraan perang paling canggih, yaitu kuda, karena larinya cepat. Sekarang ini tidak seperti ini lagi. Kalau sekarang mau berperang hanya mempersiapkan kuda, tidak akan bisa menang. Walaupun baca doanya berkali-kali. Kenapa? Karena ya alatnya sudah tidak sesuai. Sekarang kenapa Israel bisa membombardir Gaza sampai sedemikian rupa? Ya karena menggunakan pesawat-pesawat tempur canggih buatan Amerika yang dikirim ke Israel. Seperti misalnya pesawat siluman yang tidak terdeteksi, F-35 yang begitu canggih serangan-serangannya, dan itu yang menyebabkan dulu lantak Gaza. Sekarang kalau dilawan dengan kuda gimana? Ya, jadi sunnah sekarang bukan lagi kuda, tetapi sunnah sekarang adalah membuat dan mengendarai pesawat tempur jet yang berkecepatan tinggi. Dan itu yang dilakukan oleh Houthi. Bapak Ibu kalau dengarkan,
pernyataan daripada Amerika, kenapa dia tidak bisa menghentikan, kenapa dia menjadi korban. Bayangkan kapal militer Angkatan Laut Amerika yang canggih itu disikat sama Houthi dan terbakar, hancur. Kata pihak Angkatan Laut Amerika, ya karena rudal ini pertama kali kita diserang dengan rudal secepat ini. Karena dia hanya 2 menit waktu diluncurkan, sudah sampai di kapal Angkatan Lautnya. Dan terdeteksi oleh radar kita hanya kurang lebih 9 atau 10 detik sebelum tiba di lokasi. Jadi kita hanya ada waktu sekitar 9-7 detik untuk persiapkan diri, dan itu tidak mungkin. Nah, ini artinya apa jemaah sekalian? Inilah sekarang sunnah, inilah sekarang alat. Ya, jadi kalau kita sekarang dikatakan sunnah naik kuda, menggunakan panah, ini sudah tidak zamannya lagi. Sunnahnya harus dirubah. Artinya kalau Nabi sekarang ada, pasti menciptakan alat-alat militer yang canggih untuk menghentikan kaum arogan itu. Walain qutiltum fi sabilillah. Nah, inilah yang tidak dipahami oleh orang. Ini yang tidak dipahami oleh banyak orang. Kok kenapa orang Gaza sudah menderita, bahkan Gaza, Palestina. Ingat, orang Palestina itu diusir dari kampung-kampung mereka sejak tahun 47, bahkan sebelumnya. Ya, jadi banyak di antara mereka yang sekarang lahir di pengungsian. Entah di Yordania, entah di Suria, entah di Lebanon, entah di Mesir, entah bahkan di berbagai negara seperti yang kita ceritakan. Intelektual terbesar Arab Kristen, yaitu Edward Said, itu lahir di Amerika. Besar di Amerika, walaupun lahir di Palestina. Apa sebabnya? Karena sudah lama sekali mereka mengungsi sejak tahun 47, bahkan sebelumnya peristiwa Nakba, ketika tanah-tanah mereka diambil dan dirampok oleh orang-orang pendatang dari Eropa ini. Ya. Nah, sekarang mereka sudah bertahun-tahun mereka. Makanya kemudian kenapa mereka bisa bertahan? Ya. Dalam sebuah wawancara terhadap seorang intelektual Yahudi katakan, ya karena mereka beragama Islam. Dalam agama Islam ada kata-kata innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan sabar. Jadi bagi mereka penderitaan adalah kebersamaan dengan Allah. Nah, ini yang buat mereka sabar. Sementara kita tidak seperti itu. Tentara-tentara mereka hanya tersiksa sedikit sudah stres duluan. Nah, Allah mengatakan wala in qutiltum fi sabilillah. Jadi di sini kita lihat bahwa kematian itu dalam pandangan Islam itu indah kalau mempertahankan kebenaran. Dikatakan wala in qutiltum fi sabilillah. Apabila kalian terbunuh di jalan Allah, al-muttum atau mati, artinya terbunuh ataupun mati biasa dalam keadaan sedang berjuang, dalam keadaan sedang mengungsi karena tanah-tanah mereka dirampok. Apa kata Allah? La maghfiratun minallah. Pasti mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi di sini ada kata-kata pasti dapatkan ampunan ini. La maghfiratun. Jadi bagi kita dari sisi dunia kita kan kasihan orang-orang Gaza meninggal. Tapi dari sisi mereka dapatkan ampunan dari sisi Allah SWT. Lalu apakah kita membiarkan mereka terbunuh saja? Sebagai orang hidup itu salah. Karena kewajiban kita membela, menolong mereka. Ta'awanu alal birri wat taqwa, kata Tuhan. Harus bantu-membantu. Harus ciri umat Islam itu adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sama misalnya dengan kalau kita ada orang meninggal dunia, orang Islam meninggal dunia dan tidak diurusi jenazahnya, ya bagi dia tidak ada masalah. Ya dia namanya si mayit diurusi jenazahnya, tidak diurusi jenazahnya tidak ada masalah. Tidak ada ayat atau hadis mengatakan bahwa hanya orang yang diurus jenazahnya secara Islami yang selamat di akhirat. Enggak ada. Ya. Lalu bagaimana kalau tidak diurusi? Yang berdosa kita yang hidup. Karena itu kewajiban kita yang hidup. Kita yang hidup ini wajib mengurusi jenazah sesama. Jadi tidak boleh membiarkannya seperti itu. Itu termasuk wajib kifayah namanya, fardu kifayah. Kalau tidak ada yang mengurusinya, maka seluruh manusia dianggap berdosa. Jadi dengan demikian, kalau yang sudah meninggal, ya tidak ada masalah. Mereka mau diurus, mereka tidak diurus, ya tidak ada masalah bagi dia. Sudah meninggal, sudah mati, sudah selesai perkaranya. Tapi bagi kita ada tanggung jawab. Nah, hal yang sama terjadi dengan kasus seperti Gaza. Mereka yang dibunuh 26.000 orang itu selesai perkaranya. Allah lah yang punya tanggung jawab di sana. Dan Allah di sini mengatakan wala in qutiltum fi sabilillah aw muttum, walaupun mati biasa saja. Tetapi di mana fi sabilillah, di jalan Allah? Apa kata Allah? La maghfiratun. Lamnya di sini taukid. Lam taukid di sini. La maghfiratun. Pasti Allah berikan ampunan. La maghfiratun min Allah. Allah pasti memberikan ampunan. Wa rahmatun, dan rahmat.
Dan maghfirah dan rahmat kata Allah khairun, jauh lebih baik, mimma yajma'un, daripada apa yang manusia kumpulkan. Jauh lebih mulia daripada seterak berlian. Jauh lebih mulia daripada segunung berlian. Khairum mimma yajma'un, jauh lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Nah, jadi ayat ini memberikan kepada umat Islam, terutama yang ditugaskan untuk membela kemanusiaan, untuk tidak perlu gentar, apalagi takut terhadap kematian di dalam perjuangan agama Allah. Apa sebabnya? Ada jaminan dari Allah. La maghfiratu minallah wa rahmatun. Akan dapatkan ampunan dari Allah dan rahmat. Apakah Biden yang mengirim senjata ke Israel dan membunuh rakyat Palestina 26.000 orang itu tidak mati? Ya sebentar lagi juga mati. Dan dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Joe Biden harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Rabbnya, di hadapan Allah SWT. Agama manapun tidak ada yang bolehkan ini. Kita tanya saja pastor-pastor, kita tanya saja paus, apa boleh membunuh orang seperti orang Palestina? Ya, jawabannya pasti tidak boleh. Kalau mengatakan boleh, pasti salah juga agamanya. Cara beragamanya salah. Ya. Jadi dengan demikian, Joe Biden juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Apalagi harusnya di usianya sangat senja sekarang, harusnya berusaha memperbaiki hubungannya dengan kemanusiaan, bukan sebaliknya seperti sekarang. Tapi kata Allah, jangan khawatir, itu urusan saya. Dalam Al-Quran dikatakan, wa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhullahu al-adzabal akbar. Bagi mereka menolak dan menutup diri terhadap kemanusiaan, maka Allah yang punya kewajiban untuk mengazab mereka. Inna ilaina iyabahum, toh mereka pasti akan kembali kepada kami, wa inna alaina hisabahum, dan adalah kewajiban kami menghisab mereka. Jadi inilah kata-kata Allah dalam Al-Quran. Dan ayat-ayat seperti ini banyak dalam Al-Quran. Kita yang paling terkenal adalah surat Al-Baqarah yang kita sudah pernah baca. Dan nanti di Al-Imran juga ada 169 nantinya. Jadi 10 ayat ke depan juga kita akan ketemu dengan ayat yang mirip dengan ini. Di sini dikatakan surat Al-Baqarah ayat 154. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah. Dan jangan engkau mengatakan kepada orang yang terbunuh di jalan Allah. Jadi wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah. Janganlah engkau mengatakan kepada orang yang terbunuh di jalan Allah. Amwat, mati. Nah, ini jelas kata-katanya. Jangan pikir dia mati. Bal ahyaun, bahkan mereka hidup di sisi Allah. Walakin la tashurun. Cuma kalian tidak menyadarinya. Kalau di dalam surat Al-Imran nanti 169, tadi ini kan baru 150-an. Di situ dikatakan wala tahsabanna, bukan la taqul, tapi wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwat bal ahya. Maka mereka hidup. Ya, dan kemudian yurzakun, mereka dapatkan rezeki terus menerus. Itu di surat Al-Imran, nanti kita tunggu 169. Jadi artinya di surat Al-Imran ini panjang sekali berbicara tentang peperangan, karena menunjukkan bahwa umat Islam memang dibuat oleh Allah, Al-Quran diturunkan untuk membuat penganutnya menjadi terdepan di dalam membela nilai-nilai kemanusiaan, apapun suku bangsa itu. Dan bukan hanya manusia dalam pandangan Islam, bahkan hewan-hewan pun dalam Islam, kalau disembelih harus minta izin kepada Allah, harus atas izin Allah. Kita diajarkan bahwa di antara yang haram itu bukan hanya babi, bukan hanya darah, bukan hanya bangkai, tapi juga yang disembelih tidak menyebut nama Allah, tidak minta izin kepada Allah. Wa ma uhilla li ghairillah. Jadi harus minta izin kepada Allah. Dan bisakah kita minta izin kepada Allah yang pasti tidak diizinkan? Ya tidak mungkin. Kita bisa minta izin kepada Allah yang memang sudah ada green light untuk Allah memberikan izin. Tapi tidak ada green light-nya untuk Allah berikan izin, ya tetap tidak boleh. Contohnya misalnya, kita tidak boleh membunuh sesama manusia karena tidak ada green light dari Tuhan. Ya, kita tidak boleh membunuh hewan-hewan yang tidak untuk dimakan karena tidak ada green light dari Tuhan. Jadi hanya pada hal-hal hewan-hewan yang ada green light dari Allah, yang boleh juga kita minta izin kepadanya. Ya. Seperti contohnya kita menyembelih gajah, tidak boleh karena tidak ada green light dari Tuhan. Itu tidak boleh dimakan. Ya. Nah, jadi Allah mengatakan wala taqulu, janganlah kau mengatakan lima yuqtalu kepada orang yang terbunuh di jalan Allah amwat, mati. Bal ahya, mereka itu bahkan hidup. Ya. Walakin la tashurun. La tashurun. Kata kalian tidak menyadarinya, jadi kita tidak menyadarinya.
karena kesadaran kita terikat oleh ruang waktu di dunia. Sedangkan mereka di sana sudah berada di luar ruang waktu dunia. Ya, bahkan kalau kita lihat sini kata ahyaun ini bisa diartikan bahkan mereka lebih hidup lagi di sana. Nah, jadi Allah mengatakan wala in qutiltum fi sabilillah aw muttum la maghfiratun minallah wa rahmatun khairun, dan itu lebih baik mimma yajma'un, daripada apa yang mereka kumpulkan. Ini adalah Bukit Uhud. Jadi Bapak Ibu yang belum pernah ke Madinah atau pernah ke Madinah, pernah umroh atau haji dan mampir di Madinah tetapi tidak dimampirkan, tidak singgah di Bukit Uhud, ya karena biasanya sudah banyak mutawif yang tidak memampirkan kita di sana, cuma tunjuk dari jauh. Nah, inilah Bukit Uhud. Ya. Jadi disinilah dulu di atas inilah dulu para pasukan pemanah diletakkan. Jadi para pemanah Nabi suruh di atas sini dan mengatakan kalian tidak boleh meninggalkan tempat ini. Inilah pos kalian. Apapun yang terjadi kalian tetap harus ada di atas sini. Kenapa? Karena tugas kalian adalah melindungi orang yang maju di bawah. Jadi di bawah sini adalah tempat medan perang. Ya, dan dari depan sanalah musuh datang. Ya. Dan mereka kalau mau masuk ke masuk ke Madinah, dia harus melewati tempat ini. Maka dibuatlah sedemikian rupa supaya di atas ini adalah para pemanah yang tugasnya adalah melindungi orang yang maju di bawah, sehingga kemudian yang menyerang dari sana itu akan tidak bisa maju karena dipanah terus-menerus, sehingga kemudian nanti akan mereka kewalahan, akhirnya kemudian mundur. Tapi apa yang terjadi? Ternyata pasukan di bawah lembah, pasukan musuh ternyata berpura-pura kalah, seraya meninggalkan beberapa macam perbekalan perangnya. Ingat yang namanya perbekalan perang dulu berharga, ada kambing, ada domba. Ya, namanya kenapa? Karena kan waktu itu belum ada frozen, belum ada makanan-makanan frozen ya. Belum ada kulkas, belum ada peti es ya. Sekarang ini kan ada kulkas, ya, ada refrigerator. Sehingga kemudian bisa didinginkan, dibekukan. Dulu tidak ada. Jadi kalau orang bepergian berhari-hari harus bawa kambing hidup, domba hidup seperti itu. Ya, setiap makan baru disembelih. Nah, makanya ketika mereka di perang itu mereka meninggalkan tempatnya dengan meninggalkan semuanya barang-barangnya. Gandumnya, kemudian dombanya dan sebagainya ditinggalkan. Nah, sehingga kemudian yang di depan situ pada mengambilnya, kan ditinggalkan. Yang dia bawa ini mengambilnya. Yang di atas ini berpikir, ini kalau kita tidak tinggalkan bukit di atas, ya kita akan tidak dapat apa-apa. Nah, ya ingat, jadi ujungnya apa? Ujungnya duit, uang. Jadi inilah UUD, ujungnya duit kata orang Indonesia. Kalau di Malaysia UUW, ujungnya uang. Ya, ini ujungnya uang, ujungnya duit. Kenapa? Karena ya kok Nabi sudah mengatakan bahwa apapun yang terjadi kamu tidak boleh tinggalkan. Artinya apa? Bagi mereka dunia lebih berharga daripada perintah Nabi. Jadi Nabi tidak berharga bagi mereka. Ya, Nabi sudah mengajari mereka agama tanpa pamrih. Nabi nggak pernah minta apa-apa dari mereka. Tapi sekarang Nabi hanya meminta satu saja. Kamu tidak boleh tinggalkan tempat ini. Tapi begitu melihat dunia di bawah, maka seakan-akan kata-kata Nabi itu semuanya hilang. Dia tinggalkan tempatnya kecuali hanya sedikit di atas yang istiqomah. Yang lain pada turun. Akhirnya apa yang terjadi? Musuh itu ternyata mundur seakan-akan kalah. Setelah orang Islam di waktu itu sibuk memperebutkan tadi itu harta sitaan perang, lalu kemudian ternyata musuh itu berputar dari belakang situ. Nanti ada mapnya, ada peta peperangan, nanti kita tunjukkan di akhir pertemuan. Ternyata dia berputar dan kembali ke belakang, dia naik dari belakang sana. Jadi ini dari belakang sana. Dia kembali dari belakang sana, baru naik di atas sini. Akhirnya apa yang terjadi? Dialah yang melepaskan panah ke bawah. Bapak Ibu, saya bayangkan kalau orang di bawah lagi sibuk, tidak siap. Walaupun siap, kalau cuma pakai pedang, ya tidak bisa melawan panah dari atas ini. Ternyata panah meluncur, bagikan hujan dari atas ini, akhirnya kemudian kocar kacirlah pasukan di bawah. Ujungnya apa? Ujungnya dunia. Inilah yang menjadi sebab sekarang juga kenapa banyak negara Islam di dunia, terutama di Timur Tengah, yang diam. Ujungnya dunia. Ya, bahkan Bapak sekalian, mohon maaf sekali lagi,
Bahkan di Mesir ada universitas besar terkenal, namanya Al-Azhar, yang diagung-agungkan di dunia. Tapi selama perang Palestina ini, tidak pernah kita dengarkan suaranya. Mohon maaf seribu kali. Kok tidak pernah kita dengarkan ya, ulama-ulama di sana mewajibkan umat Islam berjihad. Ya, apalagi Mesir ini tetangga. Sedangkan Nabi mengatakan bahwa hendaklah dia membela tetangganya. Hendaklah memuliakan tetangganya. Cara memuliakan tetangga kan hendaklah membelanya. Nabi mengatakan, "Man kana yu'min billahi wal yaumil akhir, falyukrim jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia harus memuliakan tetangganya. Nah, di tengah sekarang tetangganya bermasalah. Bagaimana cara memuliakannya? Menolong, membantu. Tetapi sekarang Mesir boleh dikatakan tidak berbuat apa-apa kecuali hanya membuka perbatasannya karena desakan-desakan dunia internasional. Jadi cuma sekian ini terjadi. Jadi nggak usah kita terlalu jauh-jauh, tetangganya saja. Sama-sama mazhabnya. Mesir Syafi'i, Gaza Syafi'i juga. Ya. Sama-sama Sunni Syafi'i. Ya. Tapi kita lihat Mesir hanya menjadi penonton pasif saja. Kenapa kira-kira? Ya takut. Ya, masalah dunia. Kenapa? Mesir juga selama ini menerima bantuan dari Amerika dan Eropa. Ya. Ulangi lagi, Mesir menerima bantuan dari Eropa. Dan salah satu pemasok gas murah Israel selama ini adalah Mesir. 40% lebih murah daripada harga pasar. Ya. Jadi ini yang terjadi Bapak Ibu yang saya berbahagia. Jadi Islam di mana sekarang? Yang ada hanya dunia seperti tadi di atas ini. Nabi masih ada saja, tapi karena urusan dunia, mereka meninggalkan di atas ini. Makanya mengherankan kalau tiba-tiba agama juga dijual dengan atas nama dunia. Ya, jadi sekarang ini agama di duniawi kan dikapitalisasi juga. Padahal inilah penyebab masalah sebetulnya. Penyebab masalah umat ini adalah ketika agama dikapitalisasi. Ya. Kalau kita tidak berhenti mengkapitalisasi agama, jangan pernah agama bisa menemukan kemuliaannya kembali. Ya. Agama bisa menemukan kemuliaannya kembali apabila agama berbuat melampaui, transenden, beyond daripada kepentingan ruang waktu dunia. Ini fakta Jemaah sekalian. Ini adalah Gunung Uhud ini adalah merupakan saksi bisu, tetapi bisa berbicara. Bisu kan tidak berbicara. Tetapi ketika kita menyaksikannya, dia berbicara kepada kita seakan-akan dalam kebisuannya. Dalam kebisuannya bukit Uhud ini berbicara kepada kita. Karena ini dibicarakan di dalam surat Ali Imran. Allah mengatakan kepada para pemanah di atas tadinya, wala imuttum, kalau kalian mati, misalnya mati dibunuh atau apa, mati tidak dapat sitaan peran dibawa, akutiltum atau bahkan terbunuh, toh la ilallahi tuhsyarun. Semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Jadi wala imuttum, kalau kalian mati, akutiltum atau kalian terbunuh, la ilallahi tuhsyarun. Kalian pasti akan dikembalikan kepada Allah. Mau kemana lagi jemaah sekalian? Kita semuanya ada innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti tadi kita katakan, Joe Biden mau kemana? Pasti akan kembali kepada Allah juga, Tuhannya juga. Netanyahu kalau mati kemana? Kembali kepada Allah juga. Jadi ujung-ujungnya dunia. Jadi baik yang menyerang ataupun yang mengkhianati Palestina, ya dunia semuanya. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengarkan demonstrasi terakhir terhadap Netanyahu. Kalau dulu itu kan demonya karena ingin melepaskan Sandra. Dianggap Netanyahu tidak bisa melepaskan Sandra. Coba baca berita hari ini. Terjadilah demo kepada Netanyahu di Perdana Menteri Netanyahu ke kantor Perdana Menteri. Ya. Apa di demonya? Di dalam ketika para tentara memperjuangkan nyawanya di Gaza dan di Lebanon, justru Netanyahu merenovasi kolam renang mewahnya dengan dana yang diambil dari kantor Perdana Menteri. Luar biasa. Jadi inilah urusan dunia semuanya. Ya. Jadi kita ulangi lagi, baca beritanya hari ini. Jadi kantor Perdana Menteri Netanyahu hari ini kemarin didemo oleh rakyatnya karena di tengah-tengah opini dunia ia mengepung Israel karena banyak kalah juga dan tidak berhasil mengembalikan Sandra dari Gaza, bahkan sudah ratusan bahkan ribuan tentaranya meninggal dunia, belum lagi dengan mesin perangnya sudah banyak yang hancur. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang seperti Netanyahu, politisi seperti Netanyahu, ulangi lagi, politisi seperti Netanyahu yang berbicara tentang perjuangan orang Yahudi, orang Israel, ternyata dia minta supaya
kolam renangnya yang rusak, kolam renang mewahnya dibetulkan, direnovasi dan menggunakan dana dari Perdana Menteri, sehingga apa yang terjadi? Bendahara Perdana Menteri mengundurkan diri kemarin. Coba. Artinya ujung-ujungnya dunia. Jadi kalau kita sudah sama-sama dunia, ya sama sekubu dengan mereka. Dan ini yang menyebabkan kenapa banyak negara Islam yang diam, tidak berani mempertaruhkan nyawanya. Ya, siapa yang berani diserang seperti Houthi? Siapa yang berani diserang seperti Lebanon? Siapa yang berani diancam-ancam seperti Iran? Gak ada. Ya. Padahal Allah mengatakan, toh ujung-ujungnya kita semua kembali kepada Allah. Ya, jadi artinya apa? Ketika kita sudah berbicara tentang dunia, agama itu sama saja. Kenapa? Agama dalam pengertian substantif tidak lagi mempengaruhi jiwa orang itu. Ya, agama semuanya sama ketika berbicara tentang dunia. Agama hanya merupakan kamuflase, agama hanya merupakan kapitalisasi untuk mendapatkan dunia saja. Ya. Mulai daripada ibadahnya seperti haji dan umroh sampai doa-doanya semuanya dikapitalisasi, Bapak Ibu Jemaah sekalian berbahagia. Ya. Wala in muttum au qutiltum la ilallahi tuhsyarun. Kalau kalian mati kata Tuhan atau terbunuh, pasti kembalinya kepada Allah juga. Lalu kenapa mesti harus takut? Ya. Siapapun akan meninggal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. 159. Nah, ini dia perang. Jadi Bapak Ibu sekalian perhatikan ini. Ini jalannya perang dulu. Tadi bukit yang di atas tuh. Jadi tadi ini di atas bukit ini, tadi di atas ini. Ini dia berhasil menyerang turun. Ini kejadiannya 625. Ini dia nih ngambil harta rampasan perang. Dan di atas bukit nanti pada turun juga. Nah, yang bertahan dulu, kemudian dilibas ini pas musuh ngambil posisi mereka. Akhirnya terjepit lah. Ini musuhnya di atas. Akhirnya berhasil kalah umat Islam. Jadi umat Islam itu yang bintang-bintang itu yang warna hijau. Nah, ini Nabi di sini, posisi Nabi nih. Ya, ini posisi Nabi. Ya. Nah, ini Nabi di sana terakhir. Ini pembentengnya Nabi tadi. Sehingga Nabi juga di sana luka. Ya, jadi yang sekalian berbahagia, kalau ingin memperhatikan kembali tadi, mari kita ulangi lagi. Lihat petanya tadi, karena bagus itu ya. Perhatikan kembali jalannya perang di Uhud. Ini. Ini adalah jalannya perang Uhud dari atas bukit turun ke bawah. Itu sudah berhadapan-hadapan pasukan tuh. Yang hijau adalah prajurit Nabi, prajurit Islam Madinah, sedangkan yang putih kuning itu dari musyrikin. Nah, ketika dia terjepit, dia pergi, dia merasa kalah. Akhirnya kemudian dia ngambil ke bawah rampasan perang, dan ditinggalkan. Nah, di atas bukit turun juga tuh. Akhirnya kemudian posisi itu terbuka, maka kita lihat tadi di atas naiklah yang warna putih itu, yang warna kuning itu coba nyerang dari atas, akhirnya terjepit posisi, akhirnya kemudian berhasil dihalau pergi. Dan kemudian Nabi di belakang situ, ini Nabi di belakang sini, ini pembelaannya Nabi di sini, termasuk Muhammadiyah di sini. Nah, akhirnya kemudian Nabi luka di sana. Seperti itulah. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, itu tadi adalah jalannya perang Uhud. Ya, dan bagaimana kita lihat berbahayanya mengkapitalisasi agama. Dan makanya jemaah sekalian, dari awal itu surat Al-Fatihah sudah berbicara tentang iman, tentang keyakinan, tentang yang sekarang dibicarakan dengan irfan tasawuf itu sebetulnya. Supaya apa? Supaya keyakinan kita benar-benar tauhid. Tauhid itu artinya hanya kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara kita di Saudi, mohon maaf, paling banyak berbicara tentang tauhid, tapi mohon maaf belum tentu bertauhid. Kenapa ya? Takutnya bukan kepada Allah, tapi kepada Amerika. Takutnya kepada Inggris. Takutnya kepada kehilangan kenikmatan duniawinya. Ya. Padahal mereka yang paling banyak dihidupi oleh orang umat Islam. Bayangkan berpuluh-puluh juta umat Islam datang ke sana dan memberikan kehidupan. Jadi pendapatan terbesar nomor 2 Saudi itu setelah minyak adalah haji dan umroh. Ya. Tetapi harusnya kan dia terdepan membela umat Islam. Tapi justru hanya menjadi penonton pasif. Ya. Bahkan kita sudah bahas sebelumnya, memberikan akses bagi Israel, membawa kebutuhan pokoknya melalui daratan Saudi, masuk ke Yordania, masuk ke Israel. Ya, seperti itu. Dan Tower 22 kemarin yang diserang oleh pasukan Islam dari Irak, itu kan menyingkapkan kepada dunia
bahwa benar-benar banyak sekali tempat-tempat rahasia Amerika di Timur Tengah sana disimpan untuk apa? Untuk keamanan Israel. Itu yang namanya Tower 22, jangankan kita. Orang Yordania saya tidak tahu kalau ada di pedalaman padang pasir itu ada pangkalan Amerika yang ada 350 tentara di sana. Bapak Ibu bisa lihat beritanya. Jadi orang Yordania sendiri tidak tahu, itu kan di pedalaman padang pasir, di perbatasan antara Suriah, Irak dan Yordania. Yordania, Irak dan Irak, tiga perbatasan itu. Ya, untuk apa kira-kira itu? Iya, memberikan pengamanan kepada Israel. Yakin dan percaya dialah yang selalu mengirim informasi-informasi penting kepada Israel untuk menyerang Gaza. Makanya kemarin ketika disikat dan kemudian mati 3 orang, dia seperti kebakaran jenggot. Kenapa? Terbukalah kedoknya selama ini. Ya, yang dianggap tidak ada pangkalannya di sana, ternyata ada pangkalan padang pasir. Dan di tanah mana? Lagi-lagi di tanah-tanah orang Islam. Itu masuk wilayah Yordania. Ya, jadi inilah Bapak Ibu Jemaah sekalian. Jadi Dajjal itu sebetulnya siapa? Dan seperti dikatakan tadi, ya dia adalah kekuatan besar yang mengancam dan sekaligus memberikan makanan. Ya, stick and carrot seperti itu. Maka apa kata Allah? Inilah Islam, inilah indahnya Islam juga. Kenapa? Di tengah-tengah kemarahan terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan, tetap harus ada kemanusiaan. Jangan sampai kita kehilangan kemanusiaan juga. Tetap ada cinta kepada sesama. Maka apa yang dilakukan Nabi setelah dikhianati di sana? Ya, setelah diperangi di sana, lahirlah ayat ini. Fabima rahmati minallah lintalah. Wahai Muhammad, disebabkan karena rahmat Allah, kamu bersikap lemah lembut kepada mereka. Padahal ini dikhianati Nabi di sana. Nabi juga luka di sana. Tapi datang ayat mengatakan fabima rahmatin minallah lintalahum. Disebabkan karena rahmat dari Allah Muhammad, lintalahum, kamu bersikap lemah lembut kepada mereka. Walau kunta, seandainya engkau fazzan ghalidhal qalb, seandainya kau bersikap kasar dan berhati keras, lan faddu min haulik, ya, maka lan faddu min haulik, mereka akan lari dari sekitar kamu. Jadi artinya apa? Walaupun Nabi sudah dikhianati, tapi ketika mereka datang minta maaf, dimaafkan oleh Nabi. Itulah sebabnya kenapa Hizbullah di Lebanon tidak pernah menyerang sipil. Karena namanya orang sipil di sana sangat mungkin suatu saat menjadi pro-Islam, menjadi pro-Hizbullah misalnya. Dan kalau Bapak Ibu membaca berita hari ini, sekarang mulai ada kepercayaan bahwa orang-orang pendudukan Israel di utara lebih percaya kepada Hizbullah daripada pemerintah Israel. Kenapa? Karena bagi dia lebih aman dengan Hizbullah daripada tentara Israel sendiri. Ya. Tidak pernah menyerang instansi militer saja, menyerang pos-pos tentara saja, menyerang alat mata-matanya Israel saja. Karena kalau misalnya Hizbullah menyerang juga membabi buta seperti Israel terhadap Gaza, ya pertanyaan apa bedanya? Orang Jawa bilang sami mawon. Ya. Fabima rahmati minallah. Ya. Disebabkan karena rahmat dari Allah Muhammad, lintalahum, kamu bersikap lemah lembut kepada mereka. Walau kunta fazzan ghalidhal qalb, seandainya engkau bersikap kasar dan berhati keras, lan faddu min haulik, mereka lari dari sekitar kamu. Ini dalam suasana perang, dalam suasana dikhianati, tetapi Nabi tetap bersikap seperti itu. Apatah lagi kita umat Islam yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura yang tidak sedang menghadapi apa-apa, coba. Kita harusnya jauh lebih lembut lagi terhadap sesama. Ya, kita harus jauh lebih rahmat lagi terhadap sesama. Kita jauh lebih halus lagi kepada sesama. Kenapa? Tidak ada masalah di sekitar kita. Ya, kita bertetangga dengan berbagai macam suku bangsa, di antara kita tidak ada yang bersikap kasar, semuanya baik-baik saja. Ya. Allah mengatakan, seandainya kau bersikap kasar kepada mereka dan berhati kasar, bersikap keras dan berhati kasar, lam faddu min haulik, mereka lari dari sekitar kamu. Jadi luar biasa Bapak Ibu sekalian, ini ayat turun di tengah-tengah perang Uhud yang dikhianati. Ya. Ulangi lagi. Ini terjadi, ayat ini turun di tengah-tengah ayat tentang perang Uhud, di mana di perang Uhud itu terjadi pengkhianatan oleh siapa? Oleh orang Islam sendiri, ya, yang ada di atas bukit. Tapi baik nanti orang-orang yang Islam yang mengkhianati Nabi di sana, bahkan yang lari meninggalkan Nabi di perang Uhud, ataupun yang menyerang Nabi dan kemudian nanti masuk Islam, itu adalah dimaafkan oleh Nabi. Setelah mereka semuanya siap untuk bekerja sama. Karena apa? Tujuan Islam, walaupun mempersiapkan kekuatan,
tenaga bukan untuk membunuh, bukan untuk menghancurkan, bukan untuk ethnic cleansing, bukan untuk genosida, tapi untuk menghentikan kejahatan. Ingat, untuk menghentikan kejahatan. Ya. Bukan untuk mengobarkan kejahatan baru, tetapi untuk menghentikan kejahatan. Seperti yang kita katakan tadi, persis polisi. Polisi itu harus bersenjata juga, tetapi senjatanya bukan untuk membunuh perampok, untuk melumpuhkan kalau membahayakan petugas atau membahayakan orang lain. Ya. Supaya jangan melakukan itu, berhenti melakukan itu. Tugasnya polisi apa? Memaksa para penjahat untuk dibawa ke pengadilan, mempertanggungjawabkan perbuatannya. Seperti itu. Bukan membunuh. Ya. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Wastaghfirlah, bahkan Nabi disuruh istighfarkanlah mereka. Wasyawirhum, dan bermusyawarah dengan mereka. Fil amr, dalam urusan yang belum disepakati. Jadi mereka seperti itu masih diajak bermusyawarah. Faiza azam, tak kalau kamu sudah mengambil keputusan, fatawakkal Allah, bertawakallah kepada Allah. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin, karena sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Jadi Inna Allah yuhibbul mutawakkilin, Allah mencintai orang bertawakal. Jadi kembali kepada Allah SWT. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini ayat ini adalah di dalam surat Muhammad. Surat 47 ayat 7. Ya, terkenal ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, in tansurullah, jika kalian menolong Allah, maksud menolong agama Allah, yansurukum, menolong agama Allah apa maksudnya? Menolong manusia. Ya, jadi agama itu apa sih sebetulnya? Kan agama kan abstrak. Lalu apa yang ditolong? Ya. Ketika Nathan Dayu ke Madinah, siapa yang ditolong? Kan orang Yastrib. Jadi kata-kata in tansurullah itu artinya apabila kalian menolong kemanusiaan demi Allah. Gitu. Kalau agama Allah, Kak, siapa bisa menyerang agama Allah? Agama kan konsep. Agama itu kan ajaran. Ajaran nggak bisa diserang. Yang bisa diserang itu adalah manusia. Nah, ketika manusia diserang, ajaran Allah mengatakan kita harus menghentikannya. Nah, maka dikatakan intan surullah, kalau kalian menolong manusia di jalan Allah, yang seperti tadi ayatnya, fisabilillah, yansurkum, maka Allah juga akan menolong kalian. Wa yusabbit aqdamakum, dan memperkuat prinsip-prinsip kalian, posisi kalian. Seperti ayat mengatakan, in yansurukumullah, apabila Allah menolong kalian. Kan tadi katakan, in tansurullah yansurukum, dan kalau Allah telah menolong kalian, fala ghaliba lakum, tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Selama prinsip-prinsip agama dilaksanakan tadi, itu apa? Tidak boleh membalas membabi buta tadi. Yang kita lakukan adalah menghentikan kejahatan. Jadi yang dilakukan sekarang Houthi menghentikan agar bantuan ke Yahudi Israel itu jangan masuk. Karena bantuan itu digunakan untuk memperpanjang nafas mereka untuk membunuh orang Palestina, orang Gaza. Kan sudah masuk akal. Harusnya melakukan ini siapa? PBB harusnya. Jadi PBB yang harus menerjunkan tentaranya untuk menghentikan ekspansi dan agresivitas Israel terhadap Gaza. Ya, tetapi karena PBB tidak berbuat, ya Houthi yang berbuat. Caranya gimana? Menghentikan kapal-kapal yang datang ke Israel supaya Israel itu berhenti nafasnya, habis energinya, ibarat mobil habis minyaknya, habis bensinnya. Kalau mobil habis bensinnya kan tidak bisa jalan. Nah, tetapi kalau dipasok bensin, dipasok minyak terus-menerus, ya tetap akan melakukan kejahatan. Nah, Houthi ingin menghentikan energi itu, kekuatan itu, gizi itu datang ke Israel. Tetapi sayang seribu sayang, dibantu oleh Saudi dan Yordania. Ya. In yansurukumullah fala ghaliba lakum. Kalau Allah menolong kalian, siapa yang bisa mengalahkan kalian? Fala ghaliba lakum. Bapak Ibu yang saya berbahagia, seperti yang sudah beberapa kali kita ungkapkan di tempat ini, terhadap mereka yang mengatakan, kok kenapa Allah tidak turun di sana, tidak membantu Gaza? Dari mana kita tahu kalau Tuhan tidak sedang turun di sana? Tidak bisa kita katakan bahwa berlarut-larutnya itu Tuhan tidak menolong. Sekarang pertolongan Tuhan itu sedang berjalan. Makanya kita katakan, berdoalah supaya usianya panjang, sepertinya tidak akan lama lagi akan ada peristiwa besar ini yang terjadi. Kenapa?
Amerika sendiri sekarang terancam perang saudara. Bapak Ibu baca berita terakhir. Itu di Amerika antara utara dan selatan kan dulu pernah terjadi civil war, perang saudara. Dan sekarang mulai panas lagi. Ya. Yang namanya Texas sekarang, bagian Texas sekarang sudah mulai tidak patuh kepada Washington. Sekarang Biden di Washington mengancam akan mengirim pasukan nasional ke Texas untuk memerangi mereka. Kasusnya adalah perbatasan. Nah, jadi ini bisa terjadi perang saudara dan banyak lagi masalah yang lain. Ya. Di Inggris, Januari Rishi Sunak semakin tidak populer setelah ikut berperang bersama dengan Amerika di Laut Merah. Ya. Rishi Sunak itu adalah Perdana Menterinya Inggris. Ya. Jadi Allah mengatakan, in yansurukumullah, kalau Allah menolong kalian, tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Jadi dengan demikian, harapan pertolongan kita bukan dari PBB, bukan dari negara-negara besar, bukan dari Cina, bukan dari Rusia. Kita perlu bersahabat dengan siapapun juga. Tapi pertolongan yang harus diharapkan adalah dari Allah. Karena Allah mengatakan, in yansurukumullah fala ghaliba lakum. Kalau negara-negara besar membantu kalian, tetap tidak keluar dari koridor kepentingan nasional mereka masing-masing. Ya. In yansurukumullah fala ghaliba lakum. Kalau Allah sudah menolong kalian, tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Wa in yakhzulkum, tapi apabila Allah membiarkan kalian, faman dzalladzi yansurukum min ba'di, maka siapa lagi yang kamu harapkan menolong kalian selain daripada Allah, apalagi dalam kondisi seperti sekarang. Faman dzalladzi, PBB saya tidak berkutik, ya. PBB saja dituduh sebagai ikut menyerang Israel pada tanggal 7 Oktober coba. Dan setelah tuduhan palsu ini dilakukan oleh Benyamin Netanyahu, langsung negara-negara Eropa menghentikan bantuannya kepada lembaga pengungsi PBB. Ya. Allah mengatakan, "Faman zalladzi yansurukum min ba'di," kalau Allah tidak menolong kalian. "Walallahi falyatawakkalul mu'minun." Lagi-lagi kalau orang beriman ya hanya kepada Allah lah bertawakalnya, tidak kepada yang lain. Jadi wa'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Orang beriman itu hanya kepada Allah lah bertawakalnya saja. Bapak yang saya berbahagia, ini adalah masih berperan tentang Uhud dan sekarang sedang terjadi di tengah kita. Uhudnya sekarang pindah ke Gaza. Jadi Gaza sekarang adalah Uhud modern, dan di Gaza di Uhud terjadi pengkhianatan sebagian umat Islam terhadap Nabi. Sekarang juga kita lihat sebagian umat Islam telah melakukan pengkhianatan dengan membiarkan Gaza digasak sedemikian rupa sehingga kemudian sampai hari ini sudah 26.000 orang Gaza yang meninggal dunia. Sebelum kita tutup, mari kita nonton laporan singkat dari bulan sabit merah Palestina terakhir ini. Ini beritanya hari ini. Ini tadi videonya baru kita ambil hari ini. Jadi baru sekali ya. Mari kita nonton. Organisasi Bulan Sabit Merah Palestina atau PRCS membagikan rekaman audio yang memilukan. Pasalnya, audio itu merekam saat seorang gadis 15 tahun meminta tolong pada petugas PRCS lantaran ia dikepung tank Zionis. Diketahui gadis tersebut bernama Layan Hamadan. Di awal percakapan, Layan langsung mengatakan bahwa para tentara Israel melayangkan tembakan ke arahnya. Layan mengatakan bahwa tank Zionis berada di dekat mobil yang ia tumpangi. Namun saat petugas tengah menanyakan keberadaannya, tiba-tiba Layan berteriak keras. Kemudian teriakan itu disusul dengan suara rentetan tembakan. Menurut laporan, Layan dan 6 orang lainnya yakni ibu, paman, dan saudaranya terbunuh dalam insiden itu. Sedangkan Hind Rajab, sang adik, diketahui terperangkap di dalam mobil yang dikelilingi tank dan tentara Israel. Rupanya Hind juga sempat menghubungi kembali PRCS dan meminta agar segera diselamatkan. Sekira pukul 18.00 waktu setempat, kru ambulans PRCS sampai ke lokasi dekat SPBU Fares di Gaza, tempat Hind terjebak di kendaraannya. Namun sejak saat itu PRCS kehilangan kontak dengan kru ambulans yang terjun langsung ke lokasi. Halo, marhaba ammo. Halo, marhaba. ايوه بتدخل علينا الدبابه جنبك. انتم متخبيين؟ في السياره احنا جنبينا الدبابه. انتوا جوا السيارة؟ الو الو
Israel diduga telah melakukan kebohongan terkait terowongan Hamas. Kali ini Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, itulah tadi sekedar laporan singkat dari Gaza tentang bulan sabit merah. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana bengisnya itu Israel. Ya, orang satu keluarga dengan anak-anaknya dikepung dengan tank. Ya namanya tank itu kendaraan yang menakutkan karena kan kayak besi baja yang berjalan dan mengepung mobil pribadi orang itu. Lalu kemudian anaknya minta tolong, tetapi kemudian diberondong dengan senjata peluru coba. Dan dunia ini kan ada rekamannya tadi. Dan dunia yang selalu berbicara tentang kemanusiaan itu diam seribu bahasa. Kenapa? Bagi mereka Gaza itu bukan manusia. Orang Palestina, orang Islam bukan manusia. Ya manusia itu cuma orang Barat. Ya manusia itu cuma orang Amerika. Manusia itu cuma orang Inggris saja. Coba. Sayang seribu sayang, banyak di antara kita yang justru sangat kagum kepada mereka. Ya, sangat-sangat salut kepada mereka. Dan mereka kehilangan kepercayaan kepada agamanya apabila berjumpa dengan mereka. Luar biasa. Lihatlah tadi bagaimana kejahatan Israel. Dan tahukah tadi tank-tank itu dari mana? Ya dari Amerika. Peluru yang dilontarkan? Ya dari Amerika. Informasi tentang itu tadi? Ya dari menara-menara rahasia Amerika seperti terjadi pada Tower 22 tadi. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kejadian-kejadian mana posisi kita sekarang. Ya, marilah kita tentukan jemaat sekalian berbahagia. Seperti tadi ayat, siapapun kita pasti akan kembali kepada Allah. Dan kita akan mempertanggungjawabkan sikap kita, keberadaan kita dalam kehidupan dunia ini. Apa yang kita lakukan terhadap hamba-hamba Allah SWT. Karena seluruh manusia pada dasarnya adalah hamba Allah. Bahkan kita sudah sering mengangkat surat Al-Isra mengatakan bahwa Allah memuliakan anak cucu Adam. Laqad karramna bani Adam. Kami memuliakan anak cucu Adam. Apa itu anak cucu Adam? Apapun rasnya, apapun suku bangsanya, di negara manapun dia tinggal, maka dia adalah anak cucu Adam. Mereka harus dilindungi, mereka harus diselamatkan, mereka harus ditolong apabila mereka dalam posisi terjepit, tertindas, dan terancam nyawa dan properti mereka. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau benar dari Allah, kalau ada kekurangan dan kehilafannya dari kekurangan Al-Fakir sendiri, dan mohon dimaafkan. Yang mau bertanya dipersilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Baik ya Ustaz. Kalau diringkaskan kepada rumusan malam ini, kita sebagai umat Islam yang harus mempunyai pegangan dan sikap yang benar terhadap Ali Yasin, bagaimana cerita Ali Imran ni, maka bolehkah kita rumuskan bahawa pandangan fokus hidup mukmin itu persis berada dalam posisi salat zahir dan batin ni, atau kita tidak termasuk dalam ayat yang Ustaz pernah kupaskan, wailul lil humazatil lumazah gara-gara allazi an salatin sahun. Maka ayat 155 tadi seolah-olah memberitahu kita bahawa untuk istiqamah dalam perang zahir batin fisabilillah di bumi ni, maka dalam kalbu Rabbiyun tiada syaitan yang dapat tipu dayakan mereka. Dan ini berbalik kepada asal-usul kita alam alastu rabbikum tu yang kita terlupa, dan beri pencerahan tentang persediaan kita zahir batin, solat zahir dan batin tadi Ustaz. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak Pak Nur atas pertanyaannya. Baik jemaah sekalian, jadi kita sudah melalui ayat tentang ribiyun ya. Di sana ada ayat mengatakan bahwa waqa'iyyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribiyun. Jadi kata ribiyun kita sudah sampaikan, kata dasarnya ribiyun itu dari kata Rabb, Tuhan. Jadi nabi-nabi datang itu mengajarkan manusia bertuhan dengan benar. Orang yang berhasil mengikuti nabi dan menjadi ribiyun, namanya menjadi orang-orang yang bertuhan dengan benar, maka pasti akan bergabung dengan para nabi, karena nabi ini adalah para Rabbani, manusia Rabbani namanya. Jadi nabi-nabi itu adalah manusia Rabbani, manusia ilahiyah namanya. Nah kita ini ikut pada nabi, menjadi ribiyun. Ribiyun itu ikut pada
Nabi sebagai manusia Rabbani, manusia ketuhanan. Nah, orang-orang yang istiqamah bersama dengan inilah disebut dengan Al-Yasin yang dikatakan tadi Pak Nur. Al-Yasin yang disampaikan di dalam surat 37, surat As-Saffat itu. Jadi di sana ada ayat berbicara tentang Al-Yasin. Jadi dan Yasin itu adalah Nabi Muhammad kita. Kenapa? Karena Nabi Muhammad kita itu terkadang disebut dengan Yasin. Jadi Nabi Muhammad itu Yasin. Jadi kalau dikatakan apa itu Yasin? Ya Nabi Muhammad. Toha Nabi Muhammad. Jadi Toha, Yasin, bahkan ada yang mengatakan seluruh huruf-huruf muqatta'ah sebetulnya kembali kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itulah yang merupakan rahasia. Yang namanya alif lam mim itu kan rahasia. Dalam pengertian tidak bisa diungkapkan dengan satu kata. Kalau alif lam mim itu kan tidak bisa diungkapkan satu kata, yang ada makna. Nah, Nabi itu adalah jiwanya adalah syarat dengan dengan rahasia-rahasia ilahiyah, Rabbanium tadi. Nah, maka karena dia syarat, maka tidak bisa kita petakan, tidak bisa kita batasi Nabi itu pada satu kata tertentu, makanya menggunakan muqatta'ah. Maka muqatta'ah itu adalah sebetulnya adalah Nabi. Dan keluarga Nabi adalah keluarga muqatta'ah, keluarga Yasin, keluarga Toha, Ali Yasin, seperti itu. Nah, siapa yang ikut pada Ali Yasin ini, maka dia tidak akan termakan oleh syaitan, tidak akan termakan oleh bujuk rayu syaitan. Apa sebabnya? Karena kan syaitan sudah berjanji di surat yang ke-7, surat Al-Araf, yang mengatakan bahwa saya akan datangi anak cucu Adam dari berbagai macam sisi. Ya, saya akan menggoda mereka. Tapi apa kata iblis? Kecuali satu, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas, bukan mukhlasin, yaitu yang suci. Mukhlas itu suci, yang tidak ada sama sekali rijas dalam jiwanya. Tidak ada, yang namanya mukhlas tidak ada lagi rijas, tidak ada kotoran. Seperti dalam surat Al-Ahzab, innama yuridullah liyudhiba ankumur rijas. Nah, ketika ankumur rijas itu dihilangkan, maka namanya mukhlas. Ya. Ketika dia mukhlas, kata iblis, saya tidak sanggup. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Lalu bagaimana dengan kita? Ya, kita bersama dengan kaum mukhlasin, Al-Yasin tadi. Kalau kita bersama dengan mereka, maka kita juga akan lepas daripada syaitan. Contohnya saya, kalau kita sekarang ikut pada para pejuang mukawamah di Timur Tengah sana, ya kita akan tidak terkena syaitan karena kita justru membencinya kan. Kan syaitan itu bisa kita simbolkan dengan negara-negara besar yang arogan. Negara-negara besar yang kerjanya berpikir tentang darah. Mereka itu kan benar seperti Dajjal. Mereka itu kalau haus minumnya darah. Ya, kayak Dracula. Dracula itu kan kalau haus minumnya darah. Sampai meler-meler di sini darahnya. Seperti itu yang terjadi di timur di negara-negara besar sekarang. Belum selesai di Ukraina. Kan penyebab Ukraina masalah seperti itu kan adalah Amerika dan NATO juga. Ya, penyebab Israel arogan seperti itu Amerika dan NATO juga. Dan sekarang sudah berapa korban di Ukraina? Belum selesai di sana, pindah lagi ke Israel. Ya. Apa yang terjadi di Ukraina itu baru sesaat setelah Amerika meninggalkan Afghanistan. Di Afghanistan puluhan tahun dia ada di sana. Jutaan orang meninggal dunia juga. Dan sebelum dia pindah ke Afghanistan, tahu jemaah sekalian, dia baru meninggalkan Vietnam. Coba baca sejarahnya. Ketika dia meninggalkan Vietnam dengan korban jutaan orang, pindah ke Afghanistan. Ya. Begitulah kerjanya. Seperti Dracula. Ya, dia akan minum darah. Dia tidak bisa hidup tanpa darah. Nah, jemaah sekalian berbahagia, bagaimana cara menghadapi ini? Sederhana. Seperti dikatakan tadi Pak Nur, kita menjadi ribiyun. Kenapa ribiyun? Itu sebetulnya bukan ikut-ikutan, tapi itulah fitrah kita. Karena pada saat kita ditanya alastu bi rabbikum, kita mengatakan bala syahidna. Kan pertanyaan alastu bi rabb, rabb, ya. Alastu bi rabb, ya kan begitu. Bukankah aku Rabbmu? Nah, karena kita mengaku Allah adalah Rabb, ya maka kita ikut kepada manusia Rabbani tadi, yaitu Nabi, yang merupakan representasi Tuhan Rabbul Alamin di muka bumi ini. Karena dia adalah merupakan representasi Allah Rabbul Alamin, maka Nabi juga merupakan rahmatan lil alamin, sama. Nah, kita tidak mungkin menjadi manusia Rabbani seperti Nabi. Lalu apa? Kita menjadi ribiyun saja, seperti tadi ditanyakan Pak Nur. Yang lain lagi? Di chatroom, Ustaz. Di chatroom kita masuk ya.
Dari Pak Burhan. Sebagai manusia yang amat umum, saya bingung akan tindakan muslim yang mempunyai kekuatan untuk membela sesama manusia, apalagi manusia itu adalah dari masyarakat muslim. Bertahun-tahun lamanya umat Islam dibully, khususnya orang Palestina betul sekali, oleh pihak agresor yang tanpa silau dan malu melanggar undang-undang internasional. Dulu negara-negara Islam lemah, namun sekarang ada negara Islam yaitu Iran yang mempunyai kekuatan ketenteraan yang bahkan lebih kuat dari negara, saya kira betul. Bangsa-bangsa Arab yang berjiran dengan negara Palestina tidak melakukan apa yang perlu sebagai saudara semuslim, betul sekali. Bahkan bersekongkol betul sekali dengan pihak agresor. Ini yang menjadi memilukan juga. Dan nasib orang-orang Islam Palestina dibombardir sehingga berlakulah genosida seperti sekarang di sana. Persoalan saya, kata Pak Burhan, adalah mengapa negara Iran yang kuat itu membiarkan ini berlaku, sedang mereka boleh membuat sesuatu untuk mencegahnya. Apakah mereka Iran tidak dipertanggungjawabkan oleh Allah? Jawabannya, Iran telah berbuat. Iran sekarang dalam keadaan state of war dengan Barat. Sejak dari dulu, sejak tahun 79. Tetapi yang namanya perang harus ada strategi. Ulangi lagi, yang namanya perang harus ada strategi. Harus ada taktik. Ya, makan saja Pak Burhan, makan. Tidak bisa kita langsung di tengah. Harus mulai dari pinggir-pinggir. Kita makan saja butuh kesabaran. Makan. Itu tidak bisa kita makan cuma 3 detik atau 3 menit. Caranya makan bagaimana? Apalagi kalau panas. Ya, makan dari pinggir-pinggir. Ya. Jadi cobalah Bapak Ibu sekalian belajar makan makanan yang panas. Itu pasti kita tidak berani di tengah. Di pinggir-pinggir dulu. Apalagi kalau makanannya bubur. Itu pakai sendok di pinggir-pinggir dulu. Karena kalau di tengah pasti kepanasan. Jadi pinggir-pinggir dulu. Seperti itulah. Nah, inilah yang terjadi sekarang pada Iran. Sejak tahun 79 sampai sekarang itu signifikan sekali perkembangannya. Dulu tidak ada yang ditakuti negara-negara agresor di Timur Tengah, tapi sekarang kita lihat sangat-sangat merepotkan mereka. Ya. Dan dari mana kita tahu state of war ini terjadi? Sejak zaman itu sampai sekarang, betapa banyak dari orang Iran yang terbunuh. Dan ini bukan orang awamnya, tapi ulamanya, tokoh-tokohnya. Sejak awal saja revolusi tahun 79, itu sudah orang-orang terbaik seperti Muqtada Mutahari, Bahonar, Bahesti itu sudah mengorbankan dirinya. Iya. Lalu kemudian kita lihat bahkan jenderalnya seperti Sulaimani, kemarin jenderalnya lagi banyak sekali. Kan ini menunjukkan bahwa dia state of war. Cuma tadi dalam state of war itu harus memperhitungkan banyak hal, harus ada strategi. Seperti juga orang bertinju di atas ring, itu tidak boleh langsung kekurangan terbesarnya Michael Tyson itu karena dia brutal, cepat apa dia pukul orang, dia jatuh. Tapi kalau temannya atau lawannya, musuhnya itu bisa bertahan lama, itu Tyson pasti kalah. Jadi kekurangannya Michael Tyson dulu itu, Mike Tyson, apabila musuhnya itu bisa bertahan lama, tahan pukul ataukah bisa menghindar, nah akhirnya Tyson itu pada round ke-3 atau 4 itu pasti sudah kecapean. Kenapa? Karena dia menyerang terus-menerus. Karena menyerang terus-menerus akhirnya habis tenaga. Nah, inilah butuh namanya kesabaran dan kearifan. Makanya dikatakan harus sabar Pak Burhan. Innallaha ma'as-sabirin. Nabi saja 13 tahun di Mekah. Ali berhasil tapi justru diusir ke Yastrib, Madinah. Coba kita lihat. Tapi di Madinah lalu kemudian berhasil membangun kekuatan baru. Dan apa yang terjadi kemudian? Menjelang beliau kembali kepada Allah pada tahun ke-7 Hijriah atau 8, terjadi Fathul Makkah. Nah, jadi ini juga harus kita lakukan. Jadi, salah satu sifat Ribbiyun tadi yang dikatakan oleh Pak Nur adalah sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita semuanya selalu berdoa agar saudara-saudara kita di Palestina, terutama di Gaza, diberikan pertolongan, bantuan oleh Allah SWT, dan orang-orang di dunia, bukan hanya Islam, dibukakan pintu-pintu hatinya untuk tetap melihat manusia sebagai kemanusiaan, dan tidak melihat manusia berdasarkan ras dan warna kulitnya, berdasarkan agama dan kepercayaannya. Apa sebabnya? Kalau itu kita lakukan, kita gagal menjadi manusia. Dan kegagalan terbesar dalam hidup adalah ketika kita gagal menjadi manusia. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.